banyak leading sektor atau pemimpinnya itu tersandera. Oh, tersandera Oleh para mafia. Seseorang itu dikendalikan. Bagaimana misalnya dengan suap. Dilihat dari beberapa kasus, ya itu mesti melibatkan wanita. Diajak ke klub malam, bermain perempuan, ngamar gitu ya? Ngamar, dicurilah videonya. Oh, dipasangin apa kamera segala macamnya. Stick and carrot. Jadi setiap adegan sudah dipegang sehingga bisa jadi bahan untuk memblackmail tadi ya. Menekan tadi ya. Jadi kalau kamu nurut dapat duit. Sehingga kalau tidak nurut, sticknya main, videomu viral. Nah inilah yang membuat para pengambil kebijakan sebuah negara tadi tidak memihak rakyat. Iya. Sebagai wartawan saya kan bergaul dengan banyak kalangan. Iya. Pejabat baik sipil maupun militer. Iya. Ada istilah para bawahan itu, lu tahu nggak Ed? Gue ini sempat jadi Angelo. Iya. Ngerti nggak Angelo? Angelo apa? Antar jemput lonte. Iya? Iya sampai gitunya. Gila. Itu ya untuk atasan gue dong, untuk bos gue, pimpinan gue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Tamu saya namanya Kolonel Purnawirawan. Nah, sekarang pakai Purnawirawan ya, Kolonel Purnawirawan Rahmat Suhaji. Beliau tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Terakhir apa aktivitasnya sebelum pensiun? Sebelum pensiun di TNI sebagai dosen. Dosen, gumil istilahnya ya? Gumil, guru militer ya? Utama. Murid-muridnya apa? Siapa aja tuh? Dari Tamtama sampai S2, S3 yang masuk TNI. Oh, dulu ngajar apa jadinya? Geopolitik dan geostrategi, salah satunya, tapi banyak. Ngeri kali. Organisasi, kepemimpinan dan lain-lain. Iya. Jadi kita ingat Jenderal Gatot Nurmantio semasa masih Panglima pun banyak keliling keluar masuk kampus bicara soal geopolitik, geostrategi. Iya, betul. Dan bola-balik beliau ngomong ini ada proksi yang barangkali karena itu salah satunya beliau diselesaikan lebih awal. Mas Rahmat sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Keluarga semua sehat ya? Sehat. Oke. Mas, saya ngajak ngomong tentara ini agak beda. Sorry sangat. Sangat sorry ya. Mau nggak mau kita bicara hari-hari ini bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran lewat usia cawapres 40 tahun atau ini kan atau sedang menjabat atau pernah menjabat di daerah. Nah itu kan banyak diprotes, banyak kalangan ya, banyak pihak memprotes. Artinya saya yang bukan orang hukum pun merasa bahwa ini nggak benar. Iya, ya kan? Iya. Tapi pertanyaannya orang-orang yang diberi amanah jabatan untuk mencegah ketidakbenaran yang terjadi, para hakim MK lah misalnya, yang paling gampang. Kenapa ini bisa tetap menggelundung gitu? Kenapa? Apa sebetulnya yang terjadi? Apakah mereka dalam tekanan, ada ancaman, ada iming-iming atau ini? Sorry banget kalau pertanyaan saya selalu langsung menuju ke situ. Pripun menurut? Kalau menurut kami, Mas, mohon maaf kami sampaikan bahwa saya kebetulan sekarang ini menjabat sebagai Kepala Divisi Pertahanan dan Keamanan FPPI. FPPI itu apa? Yang Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, yang salah satu ormas yang bertugas mengoreksi pemerintah, tapi juga mendukung pemerintah. Yang penting pemerintah untuk rakyat. Objektif itu ya. Kalau benar didukung, kalau melenceng ya koreksi juga. Terus lanjut. Nah, terkait itu kami tidak mau berpolemik masalah putusan MK. Kami lebih melihat kepada manajemen yang terjadi di Indonesia. Namun tidak etis kalau saya bicara misal langsung Indonesia
Kami biasanya mantan TNI ini memperhatikan etika. Artinya akan kami samarkan. Saya akan berbicara tentang negara koruptor, NKRI, negara koruptor Republik Imajiner. Nah, kita tahunya ya, Kesatuan Republik Indonesia ini negara koruptor Republik Imajiner. Iya. Tunggu sebelum panjang lebar, kenapa pakai NKRI yang begini, kenapa? Sebagai tentara biasanya ngomong AABB. Ya, sehingga biar tidak menyinggung perasaan. Kami akan ngomong NKRI bukan negara Kesatuan Republik Indonesia, namun negara koruptor Republik Imajiner. Santun banget tentara. Tapi saatnya tegas-tegas saat orang namun kita harus beretika, gitu loh Bapak. Lanjut, monggo. Nah, Indonesia ini bukan Indonesia, mohon maaf kami ralat NKRI tadi, Imajiner tadi. Atau orang suka bilang negeri Konoha ini gitu. Oh iya, negeri Wakanda ini gitu ya. Jadi sedang dalam kekalahan perang manajemen. Bukan manajemen perang ya. Kalau manajemen perang itu perang dengan negara sebelumnya, terus diatur logistiknya itu manajemen perang. Tapi ini perang manajemen. Manajemen yang diperangkan ya. Iya. Artinya goal sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer itu yang dibelokkan. Contoh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat imajiner. Ini tidak jalan. Terjadi seperti itu. Padahal bisa ya dengan potensi yang ada ya. Sangat sumber daya alam luar biasa ya. Sangat bisa. Itu kenapa nggak jadi? Nggak terrealisasi? Kenapa? Jadi negara tersebut banyak leading sektor atau pemimpinnya, tidak semua tentunya, tidak semua, itu tersandera. Tersandera oleh para mafia. Jadi saya amati negara tersebut itu tersandera oleh gerakan mafia. Harapan saya sih rakyat dengan pengusaha itu bersinergi memerangi mafianya. Jangan diantara ini saling menyalahkan. Kalau menurut saya begitu, Bapak. Mas, kalau kita ngomong mafia, orang akan ingat dengan oligarki. Iya. Ya kan? Oligarki asing dan aseng lah gitu ya. Dan kita juga samar-samar mendengar bahwa kekuasaan yang dipegang oleh presiden dan jajaran eksekutif, bahkan yudikatif, legislatifnya itu semua di bawah kendali oligarki. Samar-samar, kan kita nggak menemukan fakta yang contoh welo-welo gitu ya, walaupun kita bisa mencium-cium, menduga-duga dari gejala-gejalanya. Nah ini, apakah itu yang menyebabkan tadi para pejabat kita itu tidak bisa berbuat untuk rakyatnya? Ya itu tadi, dalam perang manajemen tadi terjadi penggalangan bagaimana estom ya, atau sikap, motivasi seseorang itu dikendalikan. Bagaimana misalnya dengan suap. Dan yang nggak kalah pentingnya, kultur sebuah negara itu dilihat mungkin dengan wanita. Bisa dilihat dari beberapa kasus, ya itu mesti melibatkan wanita. Diumpankan gitu ya, sorry banget ya, para perempuan sorry banget, istilah diumpankan ya. Diumpankan. Dan umpan tadi caranya misalnya diajak, mohon maaf, diajak ke klub malam, bermain perempuan, ngamar gitu ya? Ngamar, dicurilah videonya. Dipasangin kamera segala macam ya. Stick and carrot. Jadi setiap adegan sudah dipegang sehingga bisa jadi bahan untuk memblackmail tadi ya. Menekan tadi ya. Menekan, ini teorinya menekan dan menarik. Stick and carrot. Stick and carrot. Ya. Jadi kalau kamu nurut, dapat duit. Nggak seberapa duitnya bangnya dibandingkan dengan kekayaan yang diambil oleh para mafia. Itu. Nggak seberapa, sehingga kalau tidak nurut, sticknya main, videomu viral. Nah inilah yang membuat para pengambil kebijakan sebuah negara tadi tidak memihak rakyat. Bisa lihat aja. Bagaimana undang-undang yang sudah tegas-tegas, jelas-jelas. Contoh misalnya undang-undang pertanahan, undang-undang perkebunan 20% untuk hak rakyat nggak diberikan. Malah rakyat ditembak. Yang namanya plasma itu ya. Plasma itu ya. Harusnya kalau dia punya konsesi 1000 hektar, maka minimal 200 hektarnya untuk
rakyat. Nah, kenapa malah yang punya rakyat diambil? Iya, 3,3 juta ilegal diputihkan, malah diputihkan untuk sang oligarki. Itu menarik itu pemutihan itu kan pakai teken, pakai surat keputusan. Iya. Kan sangat mungkin juga dalam konteks Mas Rahmat cerita tadi ada kartu truf ya, kalau istilah Hasto ya tempo hari ya, kartu truf itu kan dimainkan. Kalau saya pejabat yang neken misalnya, 3,3 juta harus putihkan, kalau enggak ini gue sebarin gitu. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Tapi kalau lu putihkan, gue kasih lu sekian gitu kan? Iya, kira-kira begitu. Itu yang terjadi. Waduh, ngeri. Jadi kuncinya memang kalau negara ini mau sejahtera, yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum misalnya seperti yang sampaikan Kapolri, sistem setoran, itu harapan kami dari FPPI itu, kita udah tim ya saya, meminta agar turunkan tim yang menghajar para oknum-oknum kepolisian tadi, sistem setoran. Itu saya ketawanya karena gimana bolone DWKB kok. Bisa dibentuk lah itu. Bolone DWKB itu teman dia semua gitu ya. Dibentuk misalnya ya tim independen atau melibatkan katanya sinergitas TNI Polri. TNI-nya gitu ya. TNI itu luar biasa. Jadi soal setoran menarik Mas. Jadi ketika saya masih jadi wartawan, aktif maksud saya bekerja di sebuah, saya sebutnya Media Indonesia tahun 90-an, 5-an sampai 2001 tuh. Itu saya punya teman-teman, saya kan di ekonomi, saya di keuangan perbankan, liputan saya. Tapi kan teman-teman satu kantor kan ada yang liputan di kriminal, di Polda segala macam. Itu teman-teman yang liputan di situ cerita, untuk cerita paling sederhana, mobil patroli polisi itu loh. Sedan itu kan setiap hari kan ada anggaran BBM-nya. Sudah dianggarkan oleh negara. Kata dia, ini kita boro-boro dapat uang BBM-nya, justru kita harus nyetor ke komandan dari operasional mobil ini. Bisa bayangin nggak? Makanya di jalan dia prit, setoran ke atas. Gitu. Ya itulah, makanya Kapolri yang sudah menyampaikan jangan budaya setoran itu dibayar, namun tidak ada langkah konkretnya. Misalnya dibentuk Satgas. Satgas yang melibatkan dengan sinergitas TNI. Sementara TNI masih bisa dipercaya, kenapa enggak ini sinergitas dibentuk? Satgas merah putih betul, tapi bukan merah putih sambo. Gitu. Jangan pakai merah putih, sudah tercemar. Itu yang harus dibersihkan menurut contoh saya. Contoh lagi. Waktu saya ditahan di rutan Barreskrim, itu teman penjara saya ada seorang Kapolres masih aktif di Musi Banyuasin. Dan kemudian ketika beritanya viral, sidang-sidang, itu dia mengaku dalam sidang di depan hakim bahwa dia setiap bulan harus menyetorkan ke atasannya. Dia Kapolres loh, berarti ke Poldanya kan, 300 juta. Sementara malah saya dengar 500 juta. Di persidangan itu. Jadi ini Kapolres ini kalau lagi nggak sidang, kita suka ngobrol, dia rajin treadmill sambil ngobrol, manggil saya abang gitu, karena memang lebih tuan saya kan. Jadi cerita gitu. Jadi ini soal budaya setoran tadi, itu kan sandera menyandera juga. Itulah sehingga karena setoran itu yang membuat polisi itu menurut saya menurun hierarkinya. Jadi perintah Kapolri misalnya jangan nggak ada lagi, tapi nggak akan didengarkan bawahnya. Bentuk Satgas, perintah udah main pecat aja sudah. Insya Allah itu bisa. Tanpa bentuk Satgas dan tanpa main pecat sepertinya susah. Mas, ini kan sebagai wartawan saya kan bergaul dengan banyak kalangan. Pejabat baik sipil maupun militer. Itu di kalangan anak buah, Mas, baik sipil maupun militer. Di kalangan anak buah itu ada istilah para bawahan itu. Lu tahu nggak, Ed? Gue ini sempat jadi Angelo. Ngerti nggak Angelo? Angelo apa? Antar jemput lonte. Iya, sadar gitunya. Gila, itu ya untuk atasan gue dong, untuk bos gue, pimpinan gue. Jadi pimpinan gue tuh kalau dinas luar kota, gue mendampingi, lalu ada pengusaha pasok perempuan tuh yang jemput gue, yang antar gue. Saya bicara, lu nyobain nggak? Biasa aja loh. Maksud saya gitu loh, kembali ke Mas Rahmat tadi, bahwa mereka itu begitu mereka masuk kamar, main perempuan, sangat mungkin kan itu kan ada
CCTV, kamera atau apa yang akan merekam adegan itu dan jadi bahan untuk lu nurut sama gue nggak? Kalau nggak, ini gue sebar. Memang itu yang kami duga sangat kuat. Dan ini sudah terbukti yang disampaikan sama Bapak Komarudin Simanjuntak itu, ya kasus itu ya. Taspen. Oh iya. Faktanya videonya 6.000. Nah inilah yang itu hampir terjadi kepada sebagian besar pejabat kita. Iya, ya itulah yang kita kadang-kadang mengusahakan. Ya. Tapi memang ujian itu tahta, harta, dan wanita. Namun kultur di Indonesia yang sangat menjebak, sangat tidak berkutik seorang pejabat tadi ya ketika video tadi takut disebarkan. Soal perempuan wanita itu ya. Iya. Berarti sebetulnya dalam si pejabat itu tahu dong bahwa perbuatan ini salah, dosa dan sebagainya gitu. Tapi karena keserakahan, nafsu segala macam sehingga video-video itu bisa terekam juga ya. Gimana ngatasinnya kalau begitu? Apa kita masih mau ngomong mari kita bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa gitu, masih laku nggak kira-kira? Kalau pengalaman kami, pengamatan kami ya maksud saya, itu nggak bisa. Nggak laku lagi ya? Tegas main pecat. Jadi kita memberikan solusi bentuk tim, satgas atau apalah namanya, namun sanksi jelas tegas. Jadi ini di tubuh kepolisian lah yang harus khususnya ya dari aparat hukum itu harus sangat dibenahi masalah ini. Saya tidak bermaksud pesimis. Iya. Tidak pesimis, tapi kita kan punya common sense ya bahwa kalau kita mau nyapu itu pakai sapu yang bersih. Ya. Kalau mau ngepel pakai pelen yang bersih. Ya. Nyapu ngepel pakai barang yang kotor lagi itu barang. Ya. Nah kan pada kasus Sambo yang rame itu kan sempat tersebar bisik-bisik nggak mungkin Sambo akan disikat betul-betul karena dia pegang kartu banyak pejabat Polri. Kalau dia disikat betul-betul, ini kartu lo sama gue semua. Maksud saya begitu loh. Mau bikin tim, mau bikin pemecat, kalau dibilang, lah lo kan kebagian yang mecat gua, gimana? Itu ya memang dilema. Nah ini memang dilema. Namun kalau saran kami itu harus diambil. Tetap lakukan. Iya, tetap lakukan. Perkara kita bangsa kita pemaaf juga kok. Iya. Itu yang penting ada gerakan yang membuat oknum-oknum tadi itu cerah. Kenapa tidak? Saya kira kalau itu dilakukan, rakyat Indonesia akan sangat berterima kasih. Berterima kasih ya. Iya. Kalau tanpa itu kayaknya, ya khususnya ya dari aparat hukum tadi penegak hukum untuk kesejahteraan bangsa itu, dari polisi, jaksa, hakim, itu sulit. Ada juga yang harus dilakukan bangsa ini, rakyat ini. Apa itu? Pengacara. Pengacara selama ini juga ikut dalam sebuah permainan. Mohon maaf ya teman-teman pengacara ya. Mohon maaf ini ya tidak semuanya, tapi hampir semuanya. Iya, tidak semua tapi hampir semua. Hampir semuanya. Ini bahasanya gimana? Nah untuk itu, kami mengharapkan betul bahwa masyarakat itu bila menggunakan lawyer, mohon lawyer yang mau memviralkan kasus ini. No viral, no justice. Dari FPPI tidak viral akan dibegal dan nggak percaya silahkan aja. Karena diduga pasti ada deal-deal ya, yang itu bisa sangat merugikan si klien ya. Sudah tersistematis. Contohnya misalnya Undang-Undang Perbankan, SK nomor 10 tahun 98, SKB antara Kapolri, Jaksa Agung dan Gubernur BI itu tentang pemberantasan tindak pidana perbankan. Sementara ini masuk nggak dilaksanakan itu. Nah, salah satunya apa? Karena nggak diviralkan. Coba ini kami di sini kami himbau jadi bagaimana pelaksanaan hukum itu lebih tegak lah, tidak tegak 100% yang reform revolusi lah. Namun pelan-pelan. Revolusi hukum. Itu pun pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, evolusi lah yang benar itu. Mari masyarakat jangan gunakan lawyer yang tidak mau memviralkan kasus Anda. Dengan diviralkan kasusnya Anda itu akan dikontrol oleh masyarakat. Begitu Mas. Mas sebagai penutup, ini kan soal mafia ini kan betul-betul menggerogoti Indonesia ya. Ketidakadilan terasa,
sumber daya alam hanya dinikmati segelintir orang, rakyat menjadi dimiskinkan selama Mas tadi. Nah ini kan sudah disadari juga bahkan oleh seorang Joko Widodo sebagai presiden. Makanya dia lawan mafia. Untuk tanah misalnya, dia mengatakan kenapa ditunjuk Hadi Cahyanto ya? Hadi Cahyanto, mantan Panglima. Hadi Cahyanto. Hadi Cahyanto karena beliau mantan Panglima TNI nanti bisa menyikat mafia tanah. Ya buktinya setelah sekian lama nggak ngapa-ngapain juga. Jadi bagaimana aparat di bawah titah presiden hal-hal yang baik itu tidak jalan gitu loh. Inilah konsep pertahanan maupun keamanan kita itu seshankam rata. Diharapkan keterlibatan masyarakat. Nah sementara ini masyarakat nggak terlibat. Nggak dilibatkan. Nggak mau peduli. Sementara yang hanya teriak yang jadi korban. Justru itu makanya mohon viralkan segala sesuatu seshankam rata tadi. Ada oknum yang nggak benar, viralkan, main viral saja. Sehingga nanti kontrol masyarakat itu jalan. Begitu. Jadi janganlah kita dibenturkan sesama anak bangsa antara pejabat dan rakyat, namun bersatulah sikat mafia. Sikat mafia, termasuk mafia kekuasaan. Oke, saudara sekalian, kita berharap ada lebih banyak lagi orang-orang seperti Kolonel Purnawirawan Rahmat Suhaji dan kawan-kawannya yang mau berjibaku, ya nggak tahu uangnya dari mana. Sering-sering iuran sama mereka untuk menegakkan keadilan. Masya Allah. Mudah-mudahan lebih banyak dan Allah berikan kekuatan serta balasan yang berlipat ganda. Amin. Dan akhirat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, motor nuwun nggih. Assalamualaikum komando.